Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun cuaca sedikit mendung hari ini, tapi tetap semangat dan optimis masih di Hanya Cerita. Hanya Cerita hari ini kita akan ngobrol masih dalam tema belajar. Ini adalah pendekatan terakhir, pendekatan yang selanjutnya ya. Mungkin masih ada beberapa pendekatan lagi, tapi ini hasil belajar saya yang terakhir yang kemarin saya baru pelajari, yaitu pendekatan konseling yang bernama single session therapy. Gitu ya. Dari namanya saja, ini berusaha untuk membantu seseorang konseli dalam satu sesi konseling. Ini sangat menarik bila mana kita lihat kriteria atau siswa atau konseli abad 21 yang tidak begitu nyaman dengan direktif konseling secara langsung atau konseling yang beberapa kali sesi atau bertele-tele seperti itu. Single session terapi ini sangat cocok diberikan untuk konseli yang membutuhkan. Namun ada kritik di awal bahwa pendekatan ini bukan untuk masalah yang serius. Sekali lagi, masalah pendekatan ini bukan untuk masalah yang serius. Ada apa di sana? Coba kita kulik. Yang pertama, fitur kuncinya. Fitur kunci dalam single session terapi ini atau single session counseling ini adalah sikap satu sesi, di mana konselor bersikap seakan konseling tidak akan kembali lagi pada sesi berikutnya. Kita manfaatkan waktu satu sesi ini untuk membantu konseling semaksimal mungkin. Jadi dianggap bahwa konseling tidak akan kembali lagi karena masalahnya sudah terbantukan. Seperti itu. Yang berikutnya, responsif dan timely atau berdurasi. Sifatnya responsif, sifatnya langsung membantu permasalahan yang muncul. Dan ada durasi di sana, berdurasi. Kemudian yang ketiga, nah, ini yang harus kita maksimalkan. Jika kita tidak bertemu lagi, apa yang harus kita maksimalkan? Jadi itu yang akan disepakati antara konseling dengan konselor. Ini adalah mungkin hari terakhir kita ketemu. Apa yang akan kamu bahas? Apa yang akan kamu lakukan untuk berubah? Apa yang akan kamu maksimalkan untuk mencapai hal yang kamu inginkan tentang masalah yang sedang kamu hadapi. Kekuatan dari single session terapi ini adalah now atau sekarang. Apa yang akan dilakukan sekarang ini untuk lebih baik, seperti itu. Satu sesi terapi berkisar antara 60 sampai 80 menit. Kemudian ada durasi di sana dan itu harus disepakati di awal. Dan sehingga konseli bisa fokus dengan solusi atau perubahan yang nyata yang akan dilakukan pada sesi konseling ini. Nah, beberapa tahapan yang akan dilakukan, tahapan intinya atau kegiatan intinya pada single session terapi ini adalah identifikasi masalahnya. Oke, kemudian yang berikutnya, jangan tidak percaya dengan kekuatan konseling. Jadi kita harus percaya dengan kekuatan konseling, bahwa konseling itu punya nilai atau insight tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian sikap kita harus aktif dan kita harus memotivasi atau memberikan dorongan pada setiap ekspresi konseling seperti itu. Kemudian mulai dengan pemecahan masalah. Ikuti durasi waktu, jangan terlalu ambisius, pakai pertanyaan kekinian. Nah, jangan terlalu ambisius untuk menyelesaikan semua permasalahan konseling secara mendalam. Jadi fokus kepada apa sih yang akan kamu maksimalkan hari ini, apa sih yang akan kamu selesaikan hari ini, apa sih yang akan kamu lakukan hari ini untuk masalahmu bisa lebih baik lagi. Fokus ke situ. Makanya single session terapi.
Tema utama dalam single session terapi ini adalah satu, mindset, dua, waktu, yang ketiga, pemberdayaan konseli. Konseli itu punya potensi, konseli punya kemampuan, kita berdayakan. Sekali lagi ya, kita berdayakan kemampuan konseli. Jadi solusi bukan dari kita. Jangan memberikan advice. Kemudian tujuan dari single session terapi ini, emosinya tercurahkan. Jadi penting sekali. Kadang-kadang konsul itu hanya untuk mengenali posisi emosi mereka itu di mana, sehingga ketika mereka mengenali posisi emosinya, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ada harapan. Selalu akan ada harapan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia rasakan. Kemudian yang ketiga, ada perspektif perubahan yang nyata. Jadi bukan hanya di angan-angan, ada apa yang harus dilakukan nih, apa yang akan dimaksimalkan nih untuk berubah, untuk hal yang lebih baik lagi. Yang keempat, melakukan sesuatu yang berbeda, yang mungkin sebelumnya kurang maksimal, yang mungkin sebelumnya malah membuat permasalahan semakin runyam, yang mungkin sebelumnya kurang sesuai. Ini akan ada hal yang berbeda nih untuk melakukan solusi yang terbaik terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dan yang berikutnya adalah persiapan untuk hal yang lebih baik lagi, yang lebih sulit lagi, yang lebih mendalam lagi berikutnya. Tapi setidaknya dalam sesi satu konseling ini, dia bisa membuat sesuatu perubahan yang nyata. Menarik banget untuk anak-anak abad 21 yang semuanya serba cepat. Dengan durasi 60 sampai 80 menit, masalahnya ada ya perubahan yang nyata, ada perubahan yang nyata. Kemudian apa sih tahapan-tahapannya? Lah ini ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan ketika melakukan pendekatan single session terapi ini. Yang pertama, konteks, koneksi, kontrak. Konteksnya apa? Kadang-kadang konsul itu ngelambiar. Apa yang ngelambiar istilahnya ya? Membicarakan berbagai macam hal. Banyak sampahnya. Kita fokuskan dulu, konteksnya apa nih yang mau kita rubah nih? Apa yang mau diperbaiki nih? Konteksnya. Kemudian hubungan, koneksi antara konselor dan konseli. Harus sudah pemahaman. Konselor siap dengan segala teknik yang dimiliki. Konseli pun siap untuk berubah, siap untuk sembuh. Jadi ada kesesuaian di sana. Yang ketiga, kontrak. Jadi harus ada kontrak di sana, mana yang akan dilakukan, mana yang akan dirubah dengan durasi tertentu. Sehingga fokus 60-80 menit selesai. Yang kedua, fokus prioritas. Harus ada prioritas di sana. Mungkin dalam satu konteks ada beberapa prioritas. Sehingga kita fokuskan dalam satu prioritas itu apa yang akan dirubah dalam single session terapi ini. Ketika udah ditentukan prioritas mana yang akan dirubah atau hal yang paling penting mana yang akan dibantukan, yang ketiga baru explore isunya, explore datanya, penyebab, mulai kapan, kemudian seberapa parah, kemudian kira-kira faktor-faktornya apa, pendukung penguatnya apa. Kemudian baru yang keempat, kita coba membuat konseling itu merefleksi kira-kira kekuatan apa dalam dirinya yang akan dilakukan berpotensi untuk menyelesaikan masalahnya. Kita eksplor, kita refleksi
Apa kira-kira kekuatan-kekuatan kamu? Apa kira-kira pendukung-pendukung kamu yang akan kamu ambil dan akan kamu lakukan ketika kamu mengalami sebuah isu dan itu yang jadi prioritas utama. Kemudian setelah konselor sudah tahu balikan-balikannya apa kekuatan-kekuatan potensi-potensinya apa, kita gali, kemudian kita biarkan mereka untuk memilih mana yang paling efektif. Sehingga dengarkan, balikan konseli bila mana konseli melakukan beberapa hal dengan skala potensi yang mereka miliki. Gitu ya. Fokus prioritasnya apa, potensinya apa. Fokus prioritasnya apa, potensimu itu apa. Kekuatan-kekuatan apa yang kamu miliki. Dukungan-dukungan dari eksternal apa yang kamu miliki sehingga kamu bisa manfaatkan untuk menyelesaikan masalah kamu. Sehingga dari sekian banyak potensi mungkin ya, kita gali kekuatan-kekuatan konseli, biarkan mereka memilih mana yang paling efektif yang bisa dilakukan saat ini untuk menyelesaikan masalahnya sehingga masalahnya bisa selesai dengan nyata. Dan yang terakhir, pastikan semua rencana yang dilakukan oleh konseli bisa dilakukan. Kadang-kadang ada beberapa rencana yang nggak bisa dilakukan. Itu terlalu jauh, itu terlalu sulit, itu terlalu rumit dan terlalu lama sehingga dampaknya kurang nyata. Jadi kita pastikan nih, kita diskusi lagi, kita godok lagi sehingga kita pastikan di tahapan yang terakhir rencana yang dilakukan oleh konseli bisa dipastikan bisa dilakukan. Jadi seperti itu single session terapi. Dan tidak perlu menyelesaikan semua permasalahan konseli. Cukup apa yang jadi prioritas konseli saat itu. Itu prinsip dari single session terapi. Jadi kalau kita breakout perubahan dari konseli, itu ada yang namanya pengalaman. Breakout perubahan itu ada berdasarkan pengalaman. Kemudian dari pengalaman itu turun jadi pikiran diakibatkan oleh pikiran. Kemudian pikiran jadi perasaan jadi perilaku jadi perubahan lagi. Itu seperti circle. Jadi breakout change itu perubahan, kemudian pengalaman, kemudian pikiran, kemudian perasaan menjadi perilaku menjadi perubahan lagi. Skema itu yang diulang-ulang dalam berbagai pendekatan yang bisa membantu. Mungkin perubahannya negatif, kita beralih ke pengalaman apa yang menyebabkan perubahan negatif. Kita gali pikirannya, kita gali perasaannya, kemudian dampak perilakunya apa. Diulangi lagi, kita coba tanamkan perubahan yang mau dirubah, berdasarkan pengalaman apa kira-kira yang akan dilakukan, kemudian pikiran apa yang kira-kira muncul, kemudian perasaan yang kira-kira muncul, dan dampak perilakunya seperti apa, sehingga perubahannya menjadi positif. Menarik sekali kan? Itu adalah single session terapi yang baru saya pelajari. Saya juga masih belajar, ya mungkin selama ini pendekatan itu kalau saya ya minimal 3 kali sesi, karena yang pertama harus bangun report, yang kedua penggalian masalah, yang ketiga baru proses untuk treatment seperti itu. Tapi ini ada single session terapi 60-80 menit selesai dan perubahannya nyata, mungkin bisa dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.